memprioritaskan Yushin dan juga jauh ya. Udah ID di bawahnya. Tapi ini prioritas awal banget terlalu terburu-buru atau memang sekarang akan jadi pengganti karena pick off kalian udah diambil? Aku merasa kalau misalkan memang masih mau menjawab dengan pick off, kenapa tidak dengan Chow? Ya tadi udah sempat kita lihat kayak kalian salah step dikit, kalian yang bakal pick off. Chow juga sama sebenarnya, dan bahkan kalau ngomongin instant, yang lebih instant kalian lebih diuntungkan. Tapi kalau Chow-nya dapetin bush belakang yang lebih dalam daripada kalian, karena kalian bisa di-kick duluan, kalian itu bakal. Nah, sih, dan kalau kita ngeliat Jawhead juga sebenarnya terlalu mengandalkan skill yang lari gitu loh. Jadi kalau ada ejector agak sedikit sulit dan itu akan mungkin informasi oke udah ejector berarti mereka bisa langsung dive in. Last pick-nya dari Onyx Philippines untuk di fase yang pertama yang tadi kita udah sebutin. Dikasih ya, secara ya mungkin trade-nya dan emang seperti yang aku bilang kalau misalkan memang Lancelot ada di pick yang ketiga ambil aja. Apalagi kalau misalkan pemain jungle-nya itu selevel King Kong, Kairi, mungkin kita ambil contoh. Ini kayaknya udah jadi rahasia umum, mendingan ambil aja. Dan bahkan ya sebenarnya itu ya untuk kalian 77 berarti mempertimbangkan kalau misalkan mereka ambil Hilda, mereka pengen pressure, Jawhead Hilda menandakan kalau misalkan Lancelot-nya mau dirusuhin di 2 menit awal. Level 2-nya kuat, meski jadi Hilda sama Jawhead ini nggak terlalu butuh level 4 untuk melakukan pressure. Dan ya area 77 tampaknya harus menjalani game plan itu, kalau nggak rugi buat apa mereka pilih Jawhead dan Hilda tanpa melakukan invasi early. Dan second phase kita sudah lihat Valentina yang melakukan ban, berarti ya mereka nggak mau nih ngasih secara cuma-cuma atau dengan mudah Tsunami Slam dari komposisi mereka. Ini kayaknya juga kalau dilihat dari komposisi Onyx Philippines ya, mereka kayaknya mempersiapkan untuk tipikal hero yang bisa burst. Kayak contoh mungkin ada Tari, Bitrix, siapapun yang bisa dikombinasikan dengan Kalea. Jadi menurutku emang dari segi draft udah kelihatan banget, makanya yang single burst down kayak Kadita ditutup. Ini menandakan kalau misalkan emang mereka menghindari gebrakan yang nanti akan dibuat sama Onyx Philippines terlebih dahulu. Karena Onyx Philippines pasti akan bergerak terlebih dahulu dibandingkan dengan area 77. Oke, dan sekarang Ranger yang juga ikut ditutup ya, dieliminasi dari pilihan-pilihan Golden yang bisa diambil sama area 77. Dan sekarang satu pilihan terakhir, kalau kita ngomongin ke arah burst damage, sebenarnya Forza juga masih terbuka ya sampai sekarang. Farsa masih open dan ya itu mungkin malah kalau aku melihatnya Onyx Philippines yang bisa aja mengamankan Farsanya. Moskov menjadi pilihan Ben dan ya why not, tapi itu akan menjadi tricky sih, tapi lebih mengarah ke arah Harry ternyata. Ya burst damage, burst magic juga itu udah cek berarti dari Onyx Philippines. Aku kira tadinya bakal apa ya, bakal mungkin mempertimbangkan yang udah di ban dari Valentina, ternyata yang kita ekspektasikan, oke berarti akan ada mid laner yang bener-bener strong banget, masih ditahan dulu seperti yang ingin dimunculkan terlebih dahulu. Jadi mystery pick-nya bakal muncul dari Rara Super Prince yang kita tahu sendiri dia sempat main Valir, Selena juga di ban. Jadi mungkin dengan adanya Vars ya kita expect bahwa nanti akan ada hero burst damage, karena kalau tidak bermain burst damage ini draftnya Onyx akan sangat tidak efektif. Saya lihat yang akan kembali lagi muncul berarti untuk AZ7 dan ditemani dengan sosok Roger. Oke, memenangkan matchup early game dan Kagura. Oke, ini efek yang tentunya bagus sekali ambil Lovely, di mana dia bisa menghilangkan efek CC secara instan ya, dan kabur dari kejaran lawan. Kedua mid lane butuh item, jadi aku pengen lihat di Kagura lawan Cecilian butuh scaling juga. Yang menang early mestinya bisa snowball. Oke, ini draftingnya cukup singkat ya, bisa dibilang gak banyak yang bisa kita bahas, tapi akan kita bahas setelah gamenya. Tapi untuk gamenya akan kita langsung saksikan saja bersama-sama bersama casters kita yang sedang bertugas hari ini. Tentu saja kalau gitu Popol dan juga Aul. Oke, terima kasih Neven, Cody dan juga Kay. Ini waktunya kita sudah berangkat menuju ke match yang ketiga untuk di hari ini. Kembali lagi. Aul kembali. Semangat Aul. Ini adalah kataku. Tenang, besok giliranku. Oke, tapi ya kita akan lihat untuk bagaimana perjuangan dari sang harapan pastinya nih. Raja Langit Region Filipina. Buset deh. Menang lanjut kalah pulang ya teman-teman ya. Ingat, match ini menang lanjut kalah pulang. Dan walaupun lanjutnya juga bukan menjadi sebuah Lanjutnya jaminan knockout ya. Masih ada obstacle selanjutnya juga. masih ada satu pertandingan lagi setelah itu. Betul. Tapi ya kekalahan yang sudah mereka telan di yang kemarin harusnya akan membuat kali ini ada riset yang dilakukan dan akhirnya kita melihat sesuatu yang berbeda dari Super Friends. Kalau kemarin kita bahas nama, kemarin juga udah munculin Valir dan sekarang Kagura. Oke. Debutnya ya. Masalah tadi aku lihat juga ini loh. Apa tuh?
Kelra udah mode jongkok tinggi. Izin serius gak baca komen gitu Iya. kan. Kalau sampai dia baca komen lagi turnamen kayak gini, gue yang deket sana gue jabat bener. Ngapain baca komen mah? Enggak ya? Enggak lah. Enggak, dia izin serius baca doa. Nah, Baca undang-undang mungkin. enggak maksudnya kita enggak lagi pacaran. Hari Senin Bang mau Agustus sih sebenarnya. Tapi untuk sekarang area 77 nih ya yang masih punya harapan sebenarnya walaupun ya ketemunya berat nih soalnya kan kayak kita tahu ya habit dari region Filipina juga setelah mereka mengalami kekalahan itu comeback-nya stronger. Comeback-nya gila-gilaan gitu loh. Dan Hunter memang udah jadi bahan hunting ya dari Philippines. Oke, sementara sekarang Shiro tadi udah mengatakan damage yang cukup banyak masuk dalam tubuh salah satu pemain dari Onyx PH. Oke. Level 4 udah dapetin juga sebenarnya tapi agak sedikit ketahan dari Joyboy-nya. Masih ada level 3 kali ini tapi 3 pemain dari Onyx udah menghadirkan apa-apa. Waduh, Kingkong tadi. Ada Torros yang masuk sekarang. Panjang masih bisa melakukan pergerakan dari Kingkong dan Turtle begitu menggugah selera. Harusnya Joyboy ketahuan gak sih ini udah ke-detect juga dari Super Friends-nya. Oke, ada Joyboy dan itu ejector tadi walaupun lemparan yang dilakukan belum terlalu optimal. Sekarang pertempuran terjadi tepat dari di depan Turtle itu sendiri. Sio menembak ke arah mana dan sekarang Turtle berhasil diamankan oleh Shiro. Bahkan pertempuran terus berlanjut sedikit tersisa. Coba lihat pergerakan dari Brusco terus menambahkan region dari experience. Sebenarnya itu react yang bagus banget dari Brusco sih. Di saat adanya flicker mau ejector, ternyata Tidal Strike itu lebih on point. Sehingga akhirnya membuyarkan kalkulasi yang diinginkan oleh Joyboy. Tapi retribution on point dari Shiro ngebuat akhirnya ada sedikit keunggulan bisa dipegang oleh area 77. Yep. Kingkong tadi ya? Kalah retri tadi ya? Kalah retri. Dan aku penasaran sih, buildnya Kingkong bakal kemana? Karena tadi aku sempat ngobrol-ngobrol sama Sally Boy. Dia bilang, kalau TZ pun mengakui bahwa kayaknya best build untuk Lancelot zaman now tetap ada Brute Force. Tetap pakai Brute Force 1 ya? Satu ya, karena kan ada efek resilience ini loh yang membuat dia bisa lebih bertahan. Ingat ya guys yang ngomong itu Kalau TZ. Kalau TZ, dua kali juara M Series. Dua kali juara M Series. Skin yang kalian gunakan juga ada skinnya itu dari Kalau TZ. Dan sekarang kita lihat Korg dihajar 3 player. Wah, ada apa dengan Onyx Philippines? Mereka terlihat seperti tidak biasanya. Betul. Apalagi kalau ke arah bottom lane nih, apakah upaya gankingnya lagi nih akan bisa dimaksimalkan? Mau dibalas nih kayaknya udah. Barusan Tidal Strike. Bahkan sekarang masih melawan. Di mana Roger belum menyerang Isonya pun masih sanggup untuk bisa kabur tetapi jauh di atas sekarang. Akibatkan Brusco yang langsung saja teraniaya dengan satu setup yang memang mereka bangun sendiri untuk harus dipakai power menjadi saksi bisu. 4 orang pabulung yang mau coba untuk nge-gank ke arah Roger gagal. Top turretnya bahkan full plating, hancur, rubuh, lantak semuanya rata dan Relax, sabar. Ada masalah gue yang takut gue izin pulang. tapi PPL gak menyangka gitu loh bahwa Purifnya juga tadi menyelamatkan dari Iso. terus juga backupan dari yang lainnya juga Araza Tenzakun juga reaktif gitu loh. Oke. Ini tinggal tergantung Isonya diatur aja gitu. Jadi ISO masih itu. iya, ada gambarnya bagus. Untuk sama babat kadang. Sekarang ada satu senam Islam mengakibatkan Joyboy pun langsung tumbang di dalam pertempuran tersebut. Tapi Tekan berhasil diamankan tadi seperti oleh Kingkong dan 4 player dari PS lebih memilih untuk mundur. Yap, satu tukar satu ya, kedua belah romer tapi setidaknya sekarang dari Turtle pun berhasil untuk diamankan oleh Onyx Philippines. Gold yang memang dipimpin sama area 77 tapi tidak menjadi sebuah jaminan juga karena gapnya nggak terlalu jauh nih. Apalagi tinggal gimana kalau Onyx Philippines ini dibawa ke arah game. Cecilian, jangan lupakan. So far Cecilian walaupun pagi-pagi tadi dia buka flicker, tapi masih 2-0. Ada tabungan gitu loh. Ada tantangan ya? Dan kita udah lama yang ngeliat Cecilian kan sebenarnya. Ini sekarang match-nya kabur loh. Oke, kita lihat nanti seperti apa itu. Hantaman-hantaman dari Bad Impact ya. Apakah akan memberikan bad impact nantinya? Atau impact-impact yang lain? Dan Goldnya ya tipis-tipis saja karena ada keunggulan sedikit yang dipegang oleh Shiro di atas King Kong nih. Level 9 juga sekarang sudah dipegang. Lane atas sudah mulai diberikan juga untuk bisa kedua belah jungler mendapatkan farmingan yang lebih maksimal. Oke, sementara sekarang Iso
mulai bergabung seperti ke dalam pertempuran. Choi Boy melihat dari kejauhan, Super Prince. Wah, payung ada berapa? Sakit. Buset, 2 bar tuh dia. Kena kompor tengah-tengahnya ya. Iya, tengah-tengah tuh bahaya guys. Oh, tapi King Kong udah balik lagi. Lagi dong, lagi. Tapi ini nggak bisa dive in terlalu dalam sih, hanya memberikan pressure-nya aja. Dan bottom lane, Kelra juga dapetin outer turret seenggaknya. Kelra juga bisa nantinya akan menjadi asuransi di arena late game untuk team fight yang bisa dibawakan oleh Philippines. Yap. Merendah lagi, turun lagi, intensi permainan, tempo permainan. Sangat pelan terlihat. Hunter. Kumpulin terus takut. Tapi di hari ini banyak banget hero-hero unik yang muncul ya, kayak Gore, Lolita, Betul. terus juga sekarang Roger, Cecilian, dan menandakan bahwa eksplorasi untuk hero itu bisa seluas ini gitu loh untuk di patch yang sekarang, dan fleksibel banget juga. Ini tadi gore-nya juga gore Magic Fireball gitu. Fireball ya. Iya, berhasil. Oke, gagal seperti tadi Choi Boy. Untuk bisa mendapatkan satu player, Uresi dipukul mundur. Sangat gol terlihat konekar 2 player. Tapi ada satu lompatan dari Brusko Gagak dengan siapapun. Sekarang Thomas Chef kembali berhasil untuk bisa membabat habis dan juga mendapatkan karena tetap. Tapi Brusko malah menghilang dan hunternya pun langsung meregang nyawa. Sekarang Iso terjebak. Isonya tidak bisa bertahan. Kelra juga flicker sih tadi setelah udah mulai ditempelin sama Ureshi. Outer middle turret akan menjadi target berikutnya dari Philippines, namun setelah ada Mountain Shocker dan juga clear power yang dimiliki oleh Shiro tidak berhasil untuk didapatkan. Walaupun memang turtle-nya di-secure lagi sama Onyx, tapi ini menandakan ada sesuatu yang bisa dibalaskan juga satu sama lain gitu loh. Kalau melihat dari instant play-nya nih, pas banget. Ureshi-nya nempelin King Kong memang, tapi Hunter-nya juga positioningnya sangat-sangat ke spotlight. Transformnya tadi ke arah situ ya, Iso ya. Makanya langsung terkepung, apalagi tadi dijawab dari kanan. Iya. Buset juga. Sekarang ada pertempuran lagi, tapi babak ya. Bisa kata tidak bisa Bruskonya down. Kercu ya. Wow. Terlalu dalam kah? Dua orang yang mencoba dive in. Wave-nya juga sempat terclear sehingga Brusko dan Kurt harus hilang dengan juga bantuan dari damage turret. Karena memang tipis sih ya HP dari turretnya. Tapi sayangnya di sana masih berdiri. Dan akhirnya apa yang coba untuk dibangun oleh sama Philippines dinetralin lagi. Ya. Diambil lagi, dinetralin lagi. Sementara dari part-part item beberapa sudah jadi dan ada yang udah jadi juga. Si Halberd dan juga Wah, dia mau damage lagi loh. King Kong mau damage lagi. Ini mau ke BOD gak sih? King Kong masih fokus damage dulu ya. Iya, dia kayaknya nggak suka brute force deh. Gue cuma di sini ngeliatnya Kelra berani banget loh. Kelra tuh bawa flicker. Sementara nanti entah kena sanguin kalau entah nanti kena ejector atau astag dan Hunter di depan dari rekan-rekannya diculik loh deh. Karena memang nggak ada flicker yang ready juga ya buat Hunter bisa menghindari sergapannya King Kong, terlalu sakit juga, dan itu dia pulse-nya adalah damage yang optimal ya. Kalau sekalinya emang mau commit bisa dapetin lebih besar jaminan dapetin poin kill-nya. Wah, sini jauh banget di atas ini harusnya bisa menjadi informasi yang sangat baik yang bisa diambil oleh NPH mengamankan hal tersebut dan tidak ada kontes harusnya. Tidak ada kontes karena memang udah kelihatan ya memilih untuk diikhlaskan saja. Kebetulan juga masih lock yang pertama, tapi tim fight lagi Karena ada gol tadi sepertinya dan Joy kakak sempat bisa melemparkan dan pergerakan dari Kekek dan Kekek pun sudah berhasil diamankan. Setelah Kelra masih menari menghantarkan damage dari Synchro Vision dan juga Chronodance-nya. Alright, Lord sudah mulai terlihat di area permainan. Dari area 77 mereka tetap memaksa defense tutup. Yang itu dia berhasil mendapatkan King Kong tadi dan tidak sempat Phantom Execution-nya loh. Gagal ya, terkena dengan adanya Lantern Pouch karena ngejar kan. Masuk duluan. Iya, itu dia. Walaupun memang akhirnya Ultimate Turret berhasil dihancurkan oleh Philippines, Lord juga yang akan menjadi PR tersendiri untuk area 77. Tapi jangan lupakan Onyx Philippines yang sekarang keadaannya netral, gimana nantinya menghadapi area 77 ini dengan mid to the late game. Asuransinya ada di Isunshin, terutama juga Cecilian. Saya sih lihat sih ini. High ground defense-nya kuat. Iya, cuma masalah dari tadi juga yang terlihat adalah Lance sekalinya pacar ataupun dari Phantom Execution-nya lancar aja masuknya loh.
ya kurang sisi lah ya. Iya, kayak tinggal masuk ke pintu tol, tap selesai gitu. Kadang nggak perlu tap juga loh. Sekarang udah teknologi terbaru yang udah sensor kan. Iya. Itu udah kayak lancar, jaya banget makanya memang kurang sisi dari area 77 juga. Itu yang membuat dari lane slotnya cukup free. Tapi sekarang keadaan sudah mulai dikuasai oleh Onyx, Philippines, dan King Kong. Baru saja menyelesaikan Blade of Despair. Yap. Full damage. Full damage. Apa itu brute force? Apa itu? Kasih damage lagi. Itu dia. Dengan kalian juga ada Brusco yang udah ready dengan Masih facility ada time-nya ya. Masih lah. Masih OTW damage lagi loh King Kong. Tetap. Ini mau Malefic Roar kayaknya nih. Iya. Kasih terus pokoknya. Kasih terus. Coba bayangin kalau dia pakai Malefic Guard. Buat apa, Mas? Berlebihan di situ. Ya maaf, karena aku cuma suruh membayangkan. Jangan dibahas. Jangan. Ntar dicobain. Jangan kalian coba ya. Jangan. Oh, dia mau penet lagi kayaknya ya. Mau cari hunter mungkin. Oke, tapi dari sekarang 45 detik. Lord yang akan segera muncul, penguasaan Vision sedang coba untuk dilakukan oleh Onyx Philippines. Karena area 77 harus hati-hati nih dalam keadaan yang cukup terpressure. Rerumputan ini bisa jadi tidak aman karena ada Brusco yang siap untuk bisa memberikan initiate secara menuju konsil. Oke, itu dia konsil Joy Boy ketahuan. Ureshi terlalu memaksakan kalau kayaknya kita maju. Iya, dan akhirnya memilih mundur di konsil Wah, balik. dibalikin dong. Oke, kita lihat seperti apa. Phantom Execution, 3 wanita dari sementara sekarang Shiro masih berhasil untuk bisa dapat bermain jauh di atas. Islonya mundur di atas tersebut, Super Prince yang mundur tapi masih sempat bisa mengatakan damage-nya. 5 player dari Onyx PS masih lengkap. Yes, dan disiplin ya dari Onyx Philippines setelah dapetin ISO, tapi ya mereka memilih untuk mundur lagi, fokus untuk bisa secure objektif yang selanjutnya itu Lord yang sekarang sudah muncul. Gak mau terlalu overextend, gak mau terlalu overcommit juga. Dan area 77 mereka sudah siap untuk mengintip pula apa yang sudah dilakukan oleh Filipina sekarang. Masih cukup pede loh mereka. Pede banget mereka. Ureshi tetap langsung cari informasi. Joy Boy mencari posisi sementara Iso sesaat lagi akan respon kembali. Yap. Di sini Shiro-nya juga udah masuk. Oke, Lordnya menjadi siapa dan Nectaria. Tadi saja dikeluarkan Shiro-nya dan sementara Joy Boy-nya benar meregangnya mulai mortal dan menjadi jalan tubuhnya. Dan juga Hunter bisa melihat dari kejauhan. Terlalu memaksakan sepertinya. Karena memang pas udah ke reveal keberadaan Shiro yang maju, akhirnya Brusco menyantap Shiro tersebut. Ya, kali ini Hunter bertemu dengan pemburu lainnya ya, yang dimana kayaknya preparation yang dia mempersiapkan agak sedikit kalah dengan persiapan dilakukan oleh PX. Dan sekarang base turret di tengah juga udah bakal untuk dicicil lagi dan kayaknya untouchable. Jangan force-nya pede banget masuk ke dalam dan hancur sudah satu base tanpa dari Epic. Ini kurang sisi banget sih. Masalahnya ngehentiin. Oke, dan masih sempat tadi sepertinya flicker yang dua kali mengakibatkan tadi dari Joy Boy-nya. Wow, Brusco langsung down sementara Skarko langsung pasang pada dari Joy Boy. Down di area tersebut, Ureshi-nya merugikan arah King Kong sakit banget, damage-nya meledak sudah di area dari jungle yang dimiliki oleh Area 77 itu sendiri. Tapi sekarang Lord sudah masuk, Lord sudah hadir dan karena berfokus mendapatkan kemenangan. Yes, game yang cukup sengit.